Selamat malam. Kita akan kuliah rancangan percobaan malam ini sebagai kuliah pengganti. Dan saya ingatkan lagi bahwa hari Rabu juga kita ada kuliah pengganti yang Januari tanggal 4, tanggal 5. Tapi Januari kita tetap perlu sekali lagi kuliah supaya memenuhi syarat untuk UAS. Baik, sampai sejauh ini kita telah mempelajari uji F yang mengindikasikan ada atau tidaknya perbedaan pengaruh dari taraf-taraf perlakuan. Tetapi bagi kita tidak hanya cukup itu saja. Tidak hanya cukup mengetahui, oh ada pengaruh antar taraf perlakuan. Kita ingin tahu yang mana berbeda dengan yang mana. Tolong mikrofonnya ditutup ya. Misalnya pada tabel 35 ada perbedaan kandungan air yang sangat nyata antar lama penyimpanan berdasarkan uji F. Nah, hipotesis telah terjawab bahwa ada perbedaan. Tetapi masih perlu kita ketahui yang manakah berbeda dengan yang mana. Taraf perlakuan yang mana memberikan kandungan uap air yang secara sangat nyata berbeda dengan taraf perlakuan yang mana. Nah, ini membutuhkan alat uji yang disebut uji beda antar rataan. Comparison between treatment means. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan yang mana beda dengan yang mana sehingga kita bisa menentukan mana yang pengaruh terbaik. Dalam bidang ilmu pertanian ada dua uji yang sering digunakan, yaitu uji beda nyata terkecil atau PNT, atau dalam bahasa Inggrisnya Least Significant Differences, disingkat dengan LSD, dan uji jarak Duncan, atau disingkat juga dengan uji Duncan, atau Duncan's Multiple Range Test, disingkat DMRT. Ada aturan mainnya yang digunakan. Untuk uji BNT, syaratnya adalah cocok untuk perbandingan terencana, plan pair comparison, misalnya perbandingan antar semua taraf dengan kontrol. Jadi sebelum penelitian pun dilakukan, sudah direncanakan bahwa akan dibandingkan pengaruh setiap taraf terhadap kontrol. Yang dimaksud dengan kontrol yaitu tanpa perlakuan. Uji BNT ini tidak cocok untuk perbandingan semua pasangan rataan, terutama bila jumlah taraf banyak atau lebih dari 6. Jadi kalau taraf perlakuannya lebih dari 6, uji BNT ini tidak cocok digunakan. Tetapi sering juga para pakar melanggar ketentuan ini karena simplistis, karena lebih simpel. Ya. Jadi walaupun lebih dari 6 taraf perlakuan itu, uji BNT tetap digunakan. Meskipun sebenarnya sekali lagi tidak cocok. Lalu uji BNT ini menggunakan satu nilai BNT ya, sebagai pembanding terhadap semua selisih dua rataan. Terhadap selisih dua rataan
hanya ada satu nilai pembanding. Uji Duncan cocok untuk perbandingan tidak terencana, unpaired pair, unplanned pair comparison. Misalnya, perbandingan antara semua pasangan yang mungkin terbentuk. Kemudian dapat digunakan pada berbagai jumlah taraf perlakuan. Boleh digunakan untuk taraf perlakuan kurang dari 6, bisa sama dengan 6, bisa lebih dari 6. Jadi uji ini dapat digunakan untuk semua taraf perlakuan. Cuman berbeda dengan BNT, uji Duncan ini menggunakan satu seri nilai pembanding SSR. Nanti akan kita lihat apa yang dimaksud dengan SSR tersebut. Nah, baik untuk BNT maupun uji Duncan, uji ini dilakukan bila F hitung itu nyata atau sangat nyata. Kalau dia F hitungnya sangat nyata, maka pengujian dilakukan pada taraf alfa 0,05 maupun pada taraf alfa 0,01. Nah, kita coba operasionalkan dulu satu. Uji beda nyata terkecil. Uji BNT pada percobaan non-faktorial. Nah, untuk rancangan kelompok non-faktorial, seperti rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok non-faktorial RBS, ini mempunyai satu galat, maka galat baku yang atau istilahnya juga simpangan baku digunakan hanya satu. Rumusnya adalah simpangan baku sama dengan SD. SD ini ya simpangan baku perbedaan dua rataan itu sama dengan akar dari 2 RKG dibagi R. Nah, bagi adik-adik yang sudah mengikuti statistika sudah paham ini apa simpangan baku ini ya. Apa simpangan baku ini? RKG itu adalah rataan kuadrat galat. Ya. Dari sidik ragam dan R adalah banyaknya data dari si rataan. Bila dua perlakuan yang dibandingkan mempunyai banyaknya data yang berbeda, maka rumusnya simpangan baku itu adalah seperti ini. SD sama dengan simpangan baku diferensis, maksudnya D itu diferensis, sama dengan akar dari RKG dibagi RI tambah RKG dibagi RJ. RI adalah ulangan dari banyaknya data dari pertama, dan kemudian RJ itu banyaknya data rataan perlakuan KJ. Nah, nilai BNT pada tingkat pengujian signifikansi alfa dihitung dengan rumus BNT alfa sama dengan T alfa kali galat baku. T alfa adalah nilai T dari tabel distribusi peluang T atau disingkat dengan tabel T pada lampiran 2. Di buku itu pada lampiran 2. Pada tingkat alfa, tingkat uji alfa. Dua rataan disebut berbeda nyata bila besar perbedaan dua rataan lebih dari nilai BNT pada alfa 0,05. Jadi ada BNT yang harus dihitung, ada BNT tabelnya ya yang diambil dengan T alfa. Ini ya, T alfa ini. Jadi ada BNT yang harus dihitung dengan menggunakan nilai T dari tabel dan galat baku. Dua rataan disebut berbeda sangat nyata bila perbedaan dua rataan tersebut lebih dari nilai BNT pada alfa 0,01. Mari kita buat sebuah contoh pada rancangan acak lengkap non-faktorial. Kita menggunakan percobaan rancangan acak lengkap non-faktorial pengaruh lama penyimpanan terhadap minyak olein pada bab 3 yang
telah kita pelajari sebelumnya. Sidik rakamnya ada tercantum pada tabel 3.5. Nah, langkah pertama kita hitung itu dulu nilai dari galat baku atau simpangan baku. Dan kemudian kita hitung BNT-nya. Nah, simpangan bakunya SD-nya sama dengan rumusnya sudah kita pelajari tadi, yaitu akar dari 2 RKG dibagi R. Nah, dari tabel 35 kita peroleh RKG-nya 0,000258, ulangannya 3, jadi dibagi 3. Nah, lalu setelah diakarkan dapatnya galat bakunya adalah 0,004147. Pada tabel 3.5 itu kita tahu bahwa F hitungnya sangat nyata, maka kita harus melakukan pengujian beda antarataan pada alfa 0,05 dan pada alfa 0,01. Dengan menggunakan derajat bebas dari galat, tabel 35 itu, N sama dengan 10, diperoleh nilai T tabel dari lampiran 2 itu sebesar 2,228 pada alfa 0,05 dan 3,169 pada alfa 0,01. Nah, dengan demikian nilai BNT pada alfa 0,05 dan alfa 0,01 adalah rumusnya sudah tadi kita tahu, ya. BNT 0,05 sama dengan T alfa 0,05 kali galat baku, T alfa 0,05 2,228 kali galat baku, hasilnya adalah 0,009. BNT 0,01 adalah sama dengan T alfa 0,01 kali galat baku, itu 3,169 kali 0,004147, hasilnya adalah 0,013. Nah, langkah kedua adalah kita urutkan nilai-nilai pengamatan. Dari tabel 34, mulai dari terendah ke tertinggi. Bisa juga diurutkan mulai dari terendah ke tertinggi ke terendah. Tidak ada keharusan dimulai dari terendah. Harus sebaliknya. Nah, dalam hal ini kita urutkan mulai dari yang terendah, kadar airnya, sampai yang tertinggi. 0,060, 0,072, 0,088, 0,093, 0,303. Inilah hasil dari sidik rakam yang kita sudah lakukan sebelumnya. Kita urutkan. Nah, kita hitunglah selisih dua rataan yang dibandingkan. Misalnya, hanya dibandingkan dengan kontrol. Oh, kontrol. Ya, ini hanya dibandingkan dengan lama penyimpanan 0 hari, L0 ini. Nah, ini adalah perbandingan yang terencana. Jadi sejak awal penelitian sudah direncanakan bahwa semua pengaruh perlakuan itu akan dibandingkan dengan kontrol, yaitu 0 hari lama penyimpanan. Jadi itu nggak selisih antar kadar air kontrol dengan kadar air lainnya. Bila selisih dua rataan lebih besar dari BNT 0,25, maka kedua rataan tersebut dinyatakan berbeda nyata, dan bila selisih dua rataan lebih besar dari BNT 0,01, maka kedua rataan dinyatakan berbeda nyata. Contohnya adalah selisih L1 dengan L0. L1-nya kadar airnya adalah 0,072. L0 kadar airnya adalah 0,060, maka selisihnya adalah 0,072 kurang 0,060 sama dengan 0,012. Nah, inilah kita bandingkan dengan BNT 0,05. Kita sudah hitung tadi BNT 0,05 itu adalah 0,009. 0,012 itu lebih besar dari BNT 0,09 itu. Artinya apa? Maka selisih dari L1 dengan L0 itu lebih besar dari BNT 0,05, maka kita katakan bahwa kadar air pada L1 berbeda nyata dengan kadar air karena pengaruh L0.
Dengan cara yang sama, kita bisa lakukan perbandingan pengaruh taraf-taraf lainnya dengan kontrol, dan hasilnya seperti pada tabel ini. Nah, tadi L1 dengan L0 itu berbeda nyata. Nah, kalau berbeda nyata, kita beri tambang ini, 1 bintang. Nah, L2 dengan L0 kita selisihkan, ternyata lebih besar dari BNT alfa 0,01, kita beri 2 bintang. L3 dengan L0 selisihnya lebih besar dari BNT alfa 0,01, kita beri 2 bintang. L4 dengan L0 juga demikian, lebih besar selisihnya dibandingkan dengan BNT 0,01, maka kita beri 2 bintang. Artinya, kalau diberi 1 bintang berarti berbeda nyata dibandingkan dengan L0. Kalau diberi 2 bintang berarti berbeda sangat nyata dibandingkan dengan kadar air dari L. Nah, itu plan pair, yaitu perbandingan yang direncanakan. Tapi sekali lagi, bisa juga kita gunakan BNT ini untuk unplanned pair comparison, perbandingan satu dengan yang lain. Nah, caranya ada seperti dalam buku, hitunglah selisih antara nilai terkecil pertama L0 dengan terkecil kedua S1, yaitu 0,012. Karena 0,0 lebih besar dari maka S1 berbeda nyata dengan 0, itu berarti 0 berbeda nyata dengan taraf-taraf lainnya. Demikian caranya secara detail. Perbandingan itu ada kalian bacalah dalam bukunya. Baca dalam buku. Kesan saya kalian sudah pada pandai. Kalian harus lebih banyak belajar. Nah, hasilnya seperti inilah. Nah, yang dinyatakan bersama, maka kita kasih tanda. Ya, tanda. L3 dengan L2 itu selisihnya itu lebih kecil dari BNT alfa 0,05, maka kita kasih tanda. Sebenarnya ini bukan tanda Kurawal ya, garis ini, garis. Itu kita sebutkan sebagai line notation ya, tanda garis, tanda garis. Waktu saya buat buku ini, saya belum begitu pintar menggunakan program aplikasi ini sehingga saya buat tanda Kurawal. Sebenarnya ini tanda garis, ya, tanda garis. Makanya disebut sebagai line notation, notasi garis. Setelah itu diterjemahkanlah garis notasi garis itu ke notasi huruf, ya, notasi huruf. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Nah, untuk BNT alfa 0,05 digunakan huruf kecil, ya, digunakan huruf kecil, mulai dari A, B, C dan seterusnya. Cuman di mana pertama sekali kita letakkan A-nya, di mana kita pertama sekali letakkan B-nya, tidak ada ketentuan, hanya biasanya digunakan adalah di mana pertama sekali ditemukan sama, notasi garis yang menunjukkan sama seperti ini. Ya. Nah, kita berilah A di sini, lalu kemudian B. B di mana? Baru kalah dari atas ke bawah lagi. Jadi kalau dibuat notasi huruf sebenarnya adalah ini 0,088 itu penulisannya adalah seperti ini, 0,088A, ini 0,0093A. Nah, notasi yang huruf yang sama hurufnya ini menunjukkan bahwa kedua-duanya tidak berbeda nyata. Nah, tentu saja 0,088A ini berbeda dengan 0,060B karena notasinya berbeda. Berbeda dengan 0,072C karena notasinya berbeda. Ini notasinya C, ini notasinya A.
Nah, karena tadi ujinya eh, sangat nyata, maka kita harus uji juga pada alfa 0,01. Nah, di mana yang sama, kita buat notasi garis, lalu kemudian kita lanjutkan dengan notasi huruf. Nah, untuk alfa 0,01 digunakan huruf besar A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini berarti kan 0,060A, 0,072A. Itu berarti sekali lagi, karena hurufnya sama ini, A besar, A besar, maka pada uji alfa 0,01, pengaruh L1 itu sama dengan pengaruh N0. Tidak berbeda, sangat nyata. Tentu saja, kemudian kalau kita bandingkan 0,072A dengan 0,088B, kita katakan bahwa pengaruh L2 itu berbeda sangat nyata dengan pengaruh L1. Karena hurufnya sekali lagi tidak sama. Ya. Nah, kita gabungkanlah keduanya itu, uji alfa 0,01 dengan uji alfa 0,05 seperti pada tabel ini. Kita gabungkanlah huruf-hurufnya, jadi boleh kita lihat ini, ya, pada tabel 56 ini. Coba lihat bagaimana kita membaca ini. Nah, kalau kita lihat dari alfa 0,01, maka L1 dengan L0 tidak berbeda sangat nyata. Tapi kalau kita lihat uji alfa 0,05, antara L1 dengan L0 berbeda nyata. Ini berbeda nyata. L2 dengan L3 sama. Pada alfa 0,05 juga pengujiannya sama. Ya, pengaruhnya tidak berbeda. Pengaruhnya sama. Nah, uji BNT pada percobaan faktorial pada prinsipnya sama. Ya. Pada prinsipnya sama. Hanya coba lihat nanti di tabel 57 konsepnya ya. Jadi ada yang harus dibandingkan itu rataan, uji beda antar dua rataan faktor A dan uji beda antar dua faktor B, dan kemudian galat bakunya ada rumus. Bakunya ada rumus. Jadi tetap harus ada perhitungan terhadap galat baku dan kemudian ada rumus untuk BNT-nya. Uji beda antar dua rataan nitrogen, misalnya percobaan rancangan acak kelompok faktorial yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, galat bakunya seperti ini. Akar dari 2 RKG dibagi dalam kurung R kali NG. Contohnya sudah sangat jelas di sini. BNT alfa 0,05-nya di alfa dikali galat baku alfa. Galat baku dari pengaruh nitrogen. BNT 0,1 berarti alfa 0,1 kali dengan galat baku dari pengaruh nitrogen. Kemudian kita buatlah notasi. Kita bandingkanlah satu dengan yang lain, sama prinsip seperti tadi. Yang mana yang sama kita kasih notasi garis, lalu kemudian kita rubah menjadi berikan notasi huruf sehingga notasinya menjadi seperti yang di kanan ini setelah kita buat juga pengujian pada alfa 0,01. Coba nanti lihat di tabel 0,58 itu. Nah, uji beda antar dua rataan metanol rumusnya mirip, sama, hanya bedanya lah perbandingannya ini. Nah, ya.
galat bakunya sama, hanya perbedaannya adalah galat baku pengaruh dari metanol yang dihitung, yang digunakan. Nah, kembali kita buatlah perbandingannya. Kita bandingkanlah satu dengan yang lain. Kita beri notasi garis, notasi huruf pada alfa 0,05 dan juga notasi garis dan notasi huruf pada alfa 0,01. Nah, hasilnya seperti notasi huruf ini. 5,5 A huruf kecil, A huruf besar. Ini 5,5 A kecil, huruf A besar. Jadi sama. Nah, uji beda antar perlakuan atau beda antar kombinasi faktor itu rumusnya galat bakunya adalah SD/AB kombinasi AB itu sama dengan akar dari 2 R kali dibagi R. Jadi ada rumusnya. Nah, kemudian hasil kombinasi itu kita buatkan ya, notasi huruf, notasi lain, notasi garis dan notasi huruf ya, baik alfa 0,01 juga pada alfa 0,05. Hasilnya seperti ini. Sangat penting untuk diingat bahwa apabila pengaruh interaksi tidak nyata, maka perbandingan antar kombinasi tidak perlu dilakukan. Dan rekomendasi harus didasarkan pada hasil sidik ragam uji F masing-masing faktor. Nah, ini sudah 2 kali kita ingatkan di kuliah sebelumnya juga sudah kita ingatkan. Nah, kalau kita susunlah tabel itu, maka beginilah tabel tersebut. Tapi sekali lagi karena interaksi yang nyata, maka sebenarnya ini nggak perlu kita lakukan. Nah, ini nggak perlu kita lakukan. Hanya kombinasi ini aja yang perlu kita uji. Kita gunakan ini perhitungan hanya untuk menunjukkan bagaimana cara menghitungnya untuk pengaruh rata-rata dari metanol dan nitrogen. Nah, pada uji BNT pada percobaan faktorial, dengan RPT akan kita bicarakan pada kuliah besok, pada kuliah pengganti hari Rabu. Ya. Buka dulu video masing-masing. Ada pertanyaan? Kalau sekali lagi, kalau tidak ada pertanyaan, maka materi kuliah kita sampai hari ini selesai.
Baik, materi kuliah kita untuk sampai saat ini telah kita selesaikan. Nanti hari Rabu kita bicara tentang uji Duncan. Tolong sekali lagi baca dulu buku supaya mudah kalian mengikuti perkuliahan ini karena agak cepat. Karena asumsi saya kalian sudah hebat-hebat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi sekali lagi hari Rabu. Zoom-nya sudah saya kirim ke grup untuk hari Rabu. Baik, selamat sore, jaga kesehatan masing-masing. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam ya. Sore, Pak. Malam, Pak. Selamat malam ya.